Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai menu setting EA Brilliant Pro 5 ya. Silakan diperhatikan untuk teman-teman ya. Diusahakan untuk menonton video ini dari awal sampai selesai supaya tidak terlewat poin-poin pentingnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan update terbaru informasi mengenai EA Brilliant Pro, silahkan ikuti channel saya, silahkan subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh komen dan juga boleh tinggalkan nomor telepon atau bisa menghubungi langsung nomor telepon saya supaya untuk mendapatkan penjelasan secara langsung ya, bisa by telepon atau chatting via WhatsApp dan Telegram ya. Baik teman-teman, kita mulai. Yang pertama di sini ada EA mode ya, ini sama seperti versi sebelumnya. Ada start dan ada stop, di mana start adalah memulai trading dan untuk yang stop adalah berhenti trading, tapi bukan remove EA ya. Jadi bedanya EA Brilliant Pro ini dia punya stop tapi tidak meremove EA. Jadi open posisi yang sudah ada akan dilanjutkan averagingnya dengan tanpa memasukkan mesin baru. Jadi selama dia belum clear maka averagingnya tetap berjalan, tapi setelah dia clear dia tidak akan open posisi lagi, seperti itu ya. Lalu yang kedua ada EA method, sama versi sebelumnya juga ada. Ini EA method ini ada dua pilihan ya, two way averaging untuk averaging dua arah buy sell, dan one way averaging adalah averaging satu arah. Kalau buy saja, kalau sell saja, seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah lot ya, mohon maaf ya. Berikutnya adalah lot. Lot ini ya masih sama seperti ya yang lain juga. Ini bisa di input manual ya. Kalau kompon yang di bawahnya ini posisinya false seperti ini. Tapi kalau komponnya itu seperti ini, sebentar ya. Nah, dia true, maka lot ini tidak aktif ya yang ada di sini. Lot ini akan dihitung dari bawahnya ini. Nanti risk komponya berapa, lot risk komponya berapa, nanti akan menentukan lotnya berapa. Nah, pengaturan default dari saya untuk versi 5 EA Brilliant Pro 5 ini dia adalah false seperti ini dan lotnya di input manual. Lalu berikutnya adalah risk compound ya. Risk compound ini diambil dari persen balance ya. Jadi kalau ini 100 maka 100% dari balance. Jadi kalau balance-nya 10.000 ya risk compound-nya berarti 10.000 ya, seperti itu. Itu akan dihitung dengan ini lot ya, lot yang berdasarkan risk compound. Jadi kalau 10.000 lotnya 0,0001%, maka di sini akan muncul 0,01 kalau komponya true ya. Kalau number of pair use-nya adalah 1. Nah, ini berapa pair yang digunakan, ini taruh di sini. Kalau dia 2, maka lotnya dibagi 2. Kalau 10.000 posisi lot risk komponya seperti ini 0,0001 dan number of pair use-nya ada 2, maka lotnya dia akan error karena dia tidak cukup 0,01. Minimal berarti ininya dilipatkan menjadi 2, jadi 0,0002, maka bisa lotnya bisa dibagi 2, masing-masing adalah 0,01, seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah power ya, sama seperti versi sebelumnya. Kita ya Brilliant Pro menggunakan 10 mesin ya, 10 mesin buy, 10 mesin sell. Ini bisa digunakan semuanya atau digunakan sebagian. Nah, ini defaultnya saya gunakan 3 saja ya, karena kita kan menggunakan low risk ya, risiko yang rendah dengan target jangka panjang, seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang suka risiko tinggi, high risk high return ya, bisa ditambahkan, bahkan bisa sampai pol ya, sampai mentok maksimal 10 ya. Lalu berikutnya different, masih sama seperti versi sebelumnya. Ini adalah selisih jumlah ya, selisih jumlah open posisi mesin 1 dengan mesin 2 atau mesin 2 dengan mesin 3 dan begitu seterusnya ya. Seperti itu. Different plus ini adalah different tambahan apabila save mode-nya ini sudah aktif ya. Ini save mode-nya misalnya minusnya sudah 5% dari balance, seperti ini. 5% dari balance di semua pair, maka
differentnya bukan menjadi 4 lagi tapi menjadi 7 seperti itu ya. Lalu berikutnya stop mode. Nah, stop mode ini akan bekerja seperti ini. Yang ini tadi EA mode ini ada start ada stop. Kalau dia di sini sudah minusnya sudah lebih dari 15%, maka dia akan stop. EA mode-nya ini akan stop. Di sini tetap start tapi sudah tidak bekerja. Dia menjadi stop seperti itu ya. Ini bisa disetting, ini bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Ini default dari saya seperti ini ya. Lalu multiplier ya, multiplier ini sama seperti yang lain ya, dan sebelumnya juga sudah ada multiplier ini, walaupun yang kemarin nilainya di sini defaultnya adalah 0. 0 di dalamnya ada nilai ya, ini nilai yang di dalamnya seperti itu ya. Jadi 1.08 ini pengali lot dari lot sebelumnya menjadi lot yang akan datang yang berikutnya, maksudnya itu ini pengalinya adalah multiplier. Sebagian EA menyebutnya lot eksponen ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya ring. Ring ini adalah jarak open posisi pertama dan open posisi yang kedua dalam satu mesin. Kalau beda mesin ini bisa beda, ini bukan ini, tapi dalam satu mesin EA tidak akan melakukan open posisi lebih dekat dari 9,5 pip ya, 95 poin berarti ya, 9,5 pip ya, seperti itu. Kalau lebih lebar bisa, kalau lebih dekat nggak bisa. Dia tergantung close candle-nya ya gitu. Jadi EA nanti dijalankan di time frame berapa. Nah, disitulah nanti minusnya apa minimalnya kalau dalam satu candle itu dia close lebih besar dari ini atau minimal senilai ini, maka EA akan open posisi lagi, averagingnya seperti itu. Tapi kalau walaupun sudah terpenuhi ringnya, tapi kalau belum candlenya belum close, maka EA tidak akan open posisi, dia akan posisi di mana candlenya sudah close, seperti itu ya. Lalu take profit ya. Nah, ini saya jelaskan juga yang kemarin-kemarin versi sebelumnya multiplier ring TP ini semuanya tersimpan. Ini adalah settingan milik saya dan saya simpan, artinya saya setting default di dalam, di luar saya kasih angka 0, walaupun di dalam angka 0 itu ada angka-angka ini ya gitu, maka dia tetap bisa berjalan walaupun angkanya 0. Dan teman-teman juga bisa mengedit ya di versi sebelumnya. Akan tetapi teman-teman kan tidak tahu settingan default dari saya. Nah, untuk versi 5 ini saya kasih semuanya saya buka gitu ya, supaya teman-teman tahu dan teman-teman bisa kalau mau mengatur tahu defaultnya angkanya segini, jadi saya mau tambahkan atau mau saya kurangi itu bisa. Jadi teman-teman yang suka backtest EA ya, ini paling cocok banget ya versi 5 ini. Udah kelihatan semua ini. Yang default pengaturannya seperti ini, kekurangannya apa menurut teman-teman, perlu diapain, nah teman-teman pikirkan sendiri ya, seperti itu. Kalau menurut saya ini sudah settingan yang terbaik menurut saya gitu ya. Tapi kan teman-teman mungkin punya metode tersendiri seperti itu. Take profitnya adalah 15 ya, ini 15 pip ya, seperti itu. Nah, kita akan berbicara take profit ini lumayan panjang karena take profitnya banyak sekali ya. Ini take profitnya adalah 15. Di sini ada namanya TP dinamis ya. Take profit dinamis ini kalau dia false seperti ini, maka take profitnya adalah 15. Di semua open posisi misalnya seperti ini ya rumusnya ya. Take profit 15 pip ini adalah misalnya EA pertama lotnya 0,01, itu 0,01 dia akan take profit di 150 poin ya. Itu profitnya berapa misalnya seperti itu ya. Misalnya anggaplah spreadnya 0 misalnya, maka dia akan profit 1,5 ya kalau nggak salah ya, ini mohon maaf ya, andaikan saja gitu ya. Nah, jadi ketika open posisinya jumlahnya dalam satu mesin jumlahnya 2, maka target profit tadi dikalikan 2, dan misalnya dia jumlah mesinnya jumlah open posisinya dalam satu mesin adalah 4 ya, maka targetnya tadi berapa itu dikali 4. Nah, ini take profitnya biasanya akan jauh ya, tidak seperti yang kita gunakan sekarang gitu ya. Yang versi yang sebelumnya juga sudah bisa digunakan take profit dinamisnya ini false, tapi kan untuk defaultnya saya pakai true. Nah, kenapa true? Ini alasannya ada di sini.
Jadi ini yang membedakan EA Berjalan Pro dengan EA yang lain yang kita semua pernah gunakan, karena saya juga sebelumnya belum pernah mendapatkan yang seperti ini. Maka alhamdulillah kita bisa buat ya. Jadi ini sudah ada di versi sebelumnya, Take Profit dinamis ini, TP dinamis ini. Kenapa dikatakan dinamis? Karena take profitnya itu berubah-ubah ini loh angkanya nih di sini. Jadi kalau open posisinya jumlahnya satu, take profitnya adalah 45%. Di sini mohon maaf ya, seharusnya kasih keterangan persen persen ya seharusnya, tapi ini saya lupa ya. Nggak saya kasih keterangan ini gimana ini angka 4565 ini kan gitu. Tapi ini adalah persen dari sini ya. Jadi begini, TP ini 45 ini 45% dari 15 ini. Jadi ketika open posisi pertama atau satu, maka take profitnya adalah 45% dari ini 15 pip ini. Kalau take profitnya open posisinya ada dua, take profitnya dia akan berubah menjadi 65% dari ini. Kalau take profitnya ada tiga, open posisinya ada tiga, take profitnya berubah menjadi 85% dari ini. Ini seperti itu seterusnya nih. Ini 3 sampai 5 open posisi, take profitnya 95% dari ini. Ya, ini kalau take profitnya open posisinya 6 sampai 10, take profitnya 105% lebih. Berarti di sini berarti 16,5 take profit ini. Jadi angkanya jadi 16,5 seperti itu ya. Lalu berikutnya kalau take profitnya 11 sampai 15, kita turunkan. Targetnya cuma 15 saja, 15% dari ini. Kenapa? Open posisinya itu sudah kebanyakan. Nanti kalau take profitnya nggak diturunkan, dia lama clearnya. Nggak produktif nanti akunnya ya, karena dia kelamaan nunggu clear, take profitnya terlalu jauh. Nah, kalau sudah lebih banyak dari 15, ini sudah nggak wajar ya. Kita melakukan perdagangan, kalau banyak barang yang kita beli itu nggak laku dijual, ya kita jangankan kita mau ambil untung banyak ya, kita jual kembali modal aja kan kita udah susah ya. Kalau nggak kita jual kembali modal, modal kita macet kan seperti itu ya. Itu analoginya kalau kita berdagang ya, berdagang secara real. Begitu juga di trading, kita beli banyak-banyak, misalnya kita buy banyak-banyak, ternyata dia nge-sell terus kan gitu. Kalau kita nunggu harga sampai tinggi lagi entah kapan kan, kita nggak rasional kalau kita mau ambil profit yang besar-besar seperti yang di sini. Maka kita ambil 5% aja sebagai ya yang penting nggak rugi lah gitu aja. BEP lumayan lah, break even point gitu misalnya, balik modal nggak apa-apa, yang penting kita nggak rugi gitu. Nah, kalau mau rugi itu ada nanti, kalau mau close rugi sedikit nggak apa-apa, itu bisa di sini. Ini TP emergency ini dibikin minus berapa gitu bisa. Jadi ini untuk profit ini bisa ya. Misalnya untuk eh cut loss ini juga bisa. Ini nanti saya jelaskan satu-satu. Jadi ini di sini kalau mau profit sedikit gitu ya, ini bisa. Nanti kalau profit sedikit langsung cut aja lah, ini minusnya udah begitu banyak, ini jumlah layernya udah banyak banget misalnya. Di TP emergency ini kasih aja angka 1. Jadi begitu dia plus 1 dalam satu mesin itu, dia profit $1 gitu, dia akan menutup gitu. Jadi clear, mulai lagi dari ini awal lagi gitu. Kan nggak bahaya gitu. Kalau kita nunggu profit banyak nanti malah keseret ya gitu kan. Harga keburu jauh kan, profitnya nggak ngejar gitu. Nah, jadi ini take profit penjelasannya adalah ini ya. Nah, lalu berikutnya ini TP emergency yang saya katakan tadi. Lalu cut ini CL ini cut loss ya, cut loss. Ini komponnya posisinya false. Kalau dia komponnya true, dia nggak bisa dipakai ini ya. Jadi 30% ini adalah dari balance ya, saldo kita ya, gitu. Seluruh pair gitu. Jadi kita mau trading itu maksimal floating minusnya berapa gitu. Misalnya kita maksimal floating minusnya 30% aja gitu ya. Kan ada beberapa teman trader ya yang dia memegang dana investor, yang investornya maksimal dia mau 30% aja minusnya, jangan lebih misalnya. Oke, diatur di sini. Gitu. Kalau full margin ini dinolkan. Nah, itu full margin ya. Tapi kalau mau pakai cut loss ini, bagaimana prinsipnya cut loss ini? Prinsipnya adalah cut loss ini dia akan menghitung pair mana yang floatingnya paling besar dan mesin nomor berapa yang floatingnya paling besar. Itu yang akan di-cut gitu. Jadi bukan stop loss ya. Kalau stop loss ini yang bawah ini berapa
dalam satu pair mesin berapapun semuanya akan close all ya semuanya ya. Nah, jadi semuanya akan dikeluarkan ya gitu. Tapi kalau yang ini tidak, yang ini dia akan memilih mana yang pairnya paling besar floatingnya, dan dari satu pair itu mesin nomor berapa yang floatingnya terbanyak itu yang akan di-cut seperti itu. Dengan harapan setelah yang terbesar di-cut, harga akan kembali gitu ya. Jadi minusnya nggak lebih banyak. Kalau harga masih melanjutkan minusnya kan eh, berlawanan arahnya masih berlanjut, maka lotnya udah nggak begitu besar, karena yang minusnya sudah besar itu pasti lotnya kan yang paling besar itu udah di-cut. Jadi pengali lotnya itu udah nggak begitu besar gitu. Itu untuk menjaga margin kita seperti itu ya. Lalu di sini stop loss. Nah, kalau stop loss itu, nah ini berupa persen ya, beda ya. Ini berupa persen, ini berupa dolar. Jadi ini harus diperhatikan juga ya ketika setting ya. Kalau ini cut lossnya minus sekian dolar, cut gitu, sekian dolar dari satu pair. Ini ada tulisan one pair ya, gitu. Jadi satu pair. Ini masing-masing pair bisa dirubah beda-beda walaupun digunakan pada satu akun yang sama gitu. Ini bisa dirubah-rubah. Mungkin EU berapa ribu cut loss-nya, di stop loss-nya di GJ berapa, itu mungkin bisa beda-beda ya gitu. Lalu ini close all open position. Ini dia kalau ini di on kan, ini dalam satu pair ini yang dipasang AI ini di pair mana misalnya ini di on kan. Nah, mana? Bentar ya. Nah, seperti ini kalau dia yes posisinya, maka begitu dia diklik OK, diklik yang bawah ini, diklik OK, dia langsung semuanya akan hilang open posisinya. Semua layer itu berapa ratus layer yang masih ada itu akan hilang dalam satu pair. Maka masing-masing pair disetting ya semua. Kalau mau di close total baik rugi maupun untung, itu dia akan ini semua ya akan close semuanya itu. Ini defaultnya adalah no ya. Kalau yes maka nggak akan open posisi dia gitu. Using signal. Nah, ini adalah sinyal ya. Nah, kalau pakai sinyal ini diambil dari ini time frame berapa? Sinyal ini dari time frame berapa ini ya? Ada 5 menit. Ini bisa dirubah ini ya. Nah, bisa mau diambil dari mana gitu. Tapi jangan besar-besar time frame-nya, nanti kelamaan sinyalnya munculnya gitu ya. Nah, kalau nggak pakai sinyal false seperti ini, kalau mau time frame-nya ini sinyalnya diambil dari 5 menit, maka ini jangan false. Tapi ini harus true ya, pilih true seperti ini. Nah, maka dia akan sinyal hanya diambil dari time frame 5 menit ini gitu. Tapi kalau ini false, bentar ya. Nah, ini kalau ini false seperti ini, maka dia nggak pakai ini. Jadi begitu dia nggak ada open posisi, dia akan open posisi seperti itu. Jadi nggak pernah telat, nggak pernah berhenti EA-nya. Begitu clear, dia langsung open. Walaupun di tengah-tengah candle dan lain-lain, dia tetap open posisi. Jadi ada terus gitu. Ini lebih high risk. Tapi untuk EA Marti, EA averaging, Marti averaging gitu ya. Sebenarnya sinyal ini nggak begitu pengaruh ya. Ada pengaruhnya tapi sedikit gitu ya. Jadi kalau mau memaksimalkan profit, ini biarkan aja false seperti ini gitu. Kalau versi yang sebelumnya ini nggak ada. Ini semuanya harus menggunakan signal. Kalau yang versi 5 ini ada. Kalau nggak mau pakai sinyal, pakailah ini gitu. Terus ini tadi nanti saya jelaskan yang mana yang baru-baru ya, biar teman-teman lebih paham ya. Fitur barunya di mana aja nanti saya jelaskan di ulasan saya kasih ulasan di belakang nanti ya. Lalu ini sinyal tadi saya sudah jelaskan dari time frame berapa mau diambil. Ini berikutnya adalah AI ini mau dikerjakan di time frame berapa gitu ya. Jadi candle yang akan kita tunggu berhenti, tunggu keluar atau tunggu close baru kita melakukan open posisi averagingnya itu di time frame berapa. Misalnya kita kan ini dari dulu pakainya 30 menit ya, paling standar ya di 30 menit. Nah, ini bisa dirubah juga sama seperti yang sinyal tadi ini. Bisa gitu. Tapi rata-rata kita defaultnya adalah di 30 menit gitu ya. Lalu ini save mode to time. Ini kalau save mode to time frame ini maksudnya adalah kalau save mode-nya aktif ini ya, save mode-nya 5% aktif ini, akunnya minusnya 5%, floating minus 5%, maka save mode-nya akan aktif. Nah, selain dia dia menambah different tadi,
dia akan menggeser time frame dari 30 menit ini ke H1 defaultnya gitu ya, supaya open posisinya lebih jarang-jarang. Kalau minusnya udah besar, open posisinya terlalu dekat ya nanti stop out malahan kan gitu, MC ya bahasanya, naudzubillahi min dzalik ya. Maka kenapa kita geser time frame-nya lebih besar supaya open posisinya lebih jarang, tujuannya seperti itu. Tapi dia tetap produktif kan gitu. Kalau kita berhentikan ya take profit-nya nggak ngejar. Nah, tapi kita EA tetap berjalan ya, tapi time frame-nya lebih besar. Ini bisa 1 jam, bisa 4 jam, bisa 1 hari gitu ya. Tapi jangan weekly atau monthly ya. Ya ini antara ini 1 jam atau 4 jam gitu aja pilihannya. Tapi bisa mau dipilih di semuanya ini bisa. Terserah teman-teman ya gitu. Lalu max spread ini termasuk filter news ya. Spread itu kan kalau posisi news spreadnya lebar. Kalau kita nggak mau pun posisi ya ini diisi berapa maksimalnya gitu. Tapi kalau saya ini nggak pernah saya isi ini, nggak apa-apa lah. Kena spread lebar sedikit juga nggak masalah sih selama ini ya. Gitu. Uh, Lalu apa namanya slippage ini ya kita semua tahu lah ya, namanya broker itu kadang-kadang eh open close-nya itu kadang-kadang ya nggak sesuai juga kan gitu. Jadi kadang-kadang take profit kita juga itu eh kadang belum kena bisa bisa sudah close kan gitu, itu karena ini slippage ini. Jadi ini ada batasannya maksimal adalah 3 ya gitu. Magic number, nah ini kalau mau EA versi sebelumnya dilanjutkan open posisinya diteruskan pakai yang baru ini magic numbernya ini dikasih sama seperti yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu defaultnya 2024 ya di sini. 2024. Nah, dirubah ini menjadi 2024. Maka open posisi yang ada dari semua mesin dan semua pair itu akan dilanjutkan. Kalau dipasang di pair masing-masing itu tadi dipasang lagi. Nanti yang lama akan menyesuaikan dengan yang baru ini gitu. Settingannya dia akan menyesuaikan yang baru ini. Jadi nggak usah khawatir nanti, waduh ini masih floating minus nih, mau pakai yang baru nanti gimana ini? Harus di-cut semua ya? Enggak harus di-cut semua. Langsung aja dipasang, magic number-nya disamakan aja gitu. Jadi nanti open posisinya dilanjutkan. Lalu berikutnya adalah ini. Filter time ya. Filter time ini kita pakai ya. Kenapa ini saya isi start di jam ini malah sebentar ya. Oh iya benar. Startnya di 01.30 ya. Ini kalau bahasa kita, kalau kita hitung jam 12-nya adalah jam Indonesia, ini jam 1.30 malam ya gitu. Sampai jam 00 sampai jam 12 malam. Jadi 1,5 jam ini kita stop. Kenapa? Itu karena itu awal buka ya. Pasar awal buka itu spreadnya luar biasa, itu lebih parah daripada news spreadnya ya. Jadi bisa melebar sekali. Nah itu nggak produktif kita kalau mau mulai perdagangan di situ. Jadi kita mulai perdagangannya di jam 1.30 sampai jam 12.00 ini ya, jam 00.00 ini seperti itu. Jadi apa namanya, ini adalah seperti filter news ya, supaya kita nggak kena apa namanya spreadnya terlalu lebar. Ada beberapa filter news yang default di sini ya, ini salah satunya. Lalu ini filter news dengan max spread ini, lalu ini trading on time frame ini. Jadi walaupun news dia nggak akan open posisi banyak-banyak. Kalau candlenya belum close dia nggak akan open posisi. Kalau EA zaman dulu itu kan yang lalu-lalu, maksudnya EA yang zaman dahulu kala itu setiap bergeser ranknya berapa dia akan open posisi. Nah jadi nggak peduli news atau nggak news dia akan open posisi ya. Kalau kita main di GC ya langsung selesai ya teman-teman ya, harus injek ya. Nah tapi kalau ya bulan pro nggak, dia pakai ini pakai ritme dia ya. Kalau udah waktunya dia open posisi menunggu apa namanya time frame 30 menit close baru dia open posisi. Ya namanya news kan kadang satu candle itu bisa ratusan pip itu ya kan gitu. Jadi mau berapa banyak open posisinya kalau nggak dibatasi kan gitu. Jadi dia nunggu close baru open posisi. Nah itu filter news yang langsung ya ada di dalam EA Brand Pro 5 ini ya. Ya dari yang versi sebelumnya ini sudah ada. Jadi ini kalau teman-teman mau tahu mana yang kemarin nggak ada dan mana yang sekarang ada, ini saya jelaskan ya. Yang kemarin ini apa namanya, ini multiplier ring take profit ini ada tapi nilainya 0. Sekarang ini ada nilainya
default dari saya munculkan di sini ya, biar teman-teman tahu, bagaimana cara menggunakannya. Harapan saya itu seperti ini, kenapa ini saya buka, karena saya tidak tahu ya, saya trading sampai kapan atau, apa namanya, saya bisa melayani teman-teman sampai kapan, kan seperti itu ya. Yang penting kalau saya sudah buka, teman-teman sudah tahu, oh ini yang digunakan oleh saya, kan gitu ya. Nah, jadi teman-teman merubahnya seperti apa gitu. Jadi teman-teman nggak tergantung sama saya gitu loh. Ini makanya saya keluarkan angkanya ini gitu. Jadi teman-teman lebih mandiri di kemudian hari ya. Lalu ini nah ini yang kemarin nggak ada ini angka-angka ini. Ini sebenarnya rahasia ini, rahasia perusahaan ini kan seperti itu ya bahasanya ya. Bahasa bercandanya. Tapi ini kita nggak ada rahasia di sini karena saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua baik yang sudah membeli maupun yang menjadi under IB saya ya. Karena dari teman-teman saya juga mendapatkan ya penghasilan lumayan lah ya walaupun tidak besar sedikit-sedikit tapi alhamdulillah cukup untuk mengembangkan EA. Nah, salah satunya saya mendapatkan ini, saya bisa berpikir sejauh ini. Jadi, atas jasa teman-teman semua, maka ini saya keluarkan angka-angka ini. Ini teman-teman bisa rubah ini ya, mohon maaf ya, ini bisa dirubah. Yang suka-suka backtest gitu ya, yang buat-buat EA belum jadi sampai hari ini, kebingungan, dicoba dulu ini dirubah-rubah. Kalau punya settingan yang terbaik, nah itulah dipakai di EA Bulan Pro ini. Nggak usah repot-repot bikin EA kan, tinggal pakai aja ya Bulan Pro seperti itu. Karena di posisi kita mau menyeting itu sulit sekali ya. Bulan Pro ini saya mau cari yang profitnya rasional, yang sesuai keinginan minimal ya 5% lah harapannya kan gitu. Tapi drawdown-nya tidak terlalu tinggi, itu sulit sekali ya gitu kan. Maksudnya kalau mau di jangka panjang 10 tahun yang lalu gitu backtestnya itu memang sulit. Nah, di sini salah satunya ini yang bisa teman-teman rubah di sini. Berapa target-target profitnya seperti itu ya. Ini baru yang lama nggak ada ini ya gitu. Lalu TP emergency ini ada yang lama, cut loss. Nah, ini cut loss ini yang lama nggak ada, versi sebelumnya ini nggak ada. Ini bisa dirubah mau berapa persen ya gitu. Atau kalau mau full margin ya nol aja gitu. Kalau saya selama ini full margin ya, kita trading ya namanya saya sudah terbiasa ya high risk high return walaupun tetap pakai prinsip low risk ya, kita rendahkan resiko serendah-rendahnya. Tapi saya tetap pakai yang full margin gitu ya. Akan tetapi kedepannya saya juga akan buatkan akun, saya juga punya akun yang harus saya batasi gitu ya. Karena ya kita kan nggak bisa kalau hanya percaya dengan satu prinsip kita. Jadi pasar itu kan bukan milik kita, jadi dia bisa berbuat apa saja kan gitu, bisa bergerak seperti bagaimanapun tidak harus seperti kita eh, yang kita ketahui gitu. Kadang-kadang kita sudah belajar selama ini kalau sekian ribu poin dia akan turun dan segala macam. Iya kalau iya, kalau enggak kan nanti takutnya malah justru kita harus injek gitu ya. Ya bedanya itu sih. Kalau kita pakai ini kita nggak ada injeknya, jadi dia akan cut loss ya. Kalau minusnya udah besar dia akan memutus gitu kan, memotong kerugiannya seperti itu. Jadi nggak perlu injek ya, insya Allah seperti itu. Tapi kalau yang full margin ya harus injek gitu. Kalau kena floatingnya panjang, kalau enggak ya enggak. Kita ya Bulan Pro itu berjalan 6 tahun mau 7 tahun ini nanti ya. Itu injek 2 kali ya. Injek 2 kali. Karena kita nggak pakai ini gitu. Nah, ini saya sudah pakai. Siapa tahu ada teman-teman yang nggak siap injek, maka pakailah ini. Kalau yang siap injek ya nggak usah pakai ini nggak apa-apa kan gitu. Otomatis kalau kena cut loss kan profitnya berkurang sedikit gitu. Kalau yang nggak pakai cut loss dia profitnya kan utuh nggak terpotong kan seperti itu ya. Lalu mana ya, ini semua ada di settingan sebelumnya nih semua. Oh ini yang sebelumnya ini nggak ada using signal ini. Nah sekarang ada di sini. Ini mau milih pakai sinyal atau mau langsung lost doll bahasa saya ya, mohon maaf ya. Jadi trading nonstop nggak usah pakai sinyal, ini pakai ini gitu ya. Lalu berikutnya masih sama. Kalau ini settingan ini sudah saya perbarui dari yang sebelumnya. Sebelumnya ini terbalik ya, saya membuatnya ini terbalik. Nah, yang sekarang ini sudah saya perbaiki. Gitu. Oke, teman-teman semua ya. Ini penjelasan singkat ya. Ini sudah setengah jam ya saya sudah jelaskan. Kalau ada teman-teman yang membutuhkan penjelasan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, teman-teman bisa menghubungi saya secara langsung ya. Kita bisa telepon atau kalau pas saya keluar atau ketemu di jalan atau dimanapun bisa ngobrol secara langsung, saya akan jelaskan untuk teman-teman pengguna ya Bulan Pro. Oke teman-teman semua ya, terima kasih banyak atas perhatiannya ya, saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.